Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Sebelum ibu mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa lebih dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya anak-anak, untuk pagi hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah kalau masuk semua. Sebelum ibu mulai, ibu ingin mengulas kembali pada pertemuan yang lalu, yaitu mengenai menghias makanan dan minuman. Pada pertemuan minggu yang lalu, ibu sudah menjelaskan dan juga sudah memberikan kalian materi-materi, terutama teori ya, bagaimana beberapa jenis dan kriteria dari hiasan pada makanan minuman itu akan membuat berbagai makanan dan minuman itu akan tampak menarik dari segi mutunya, kualitasnya. Makanan itu tampak menarik jika ada hiasannya ya. Nah, pada kesempatan ini ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah mengamati atau melihat hiasan atau menu makanan yang pernah kalian nikmati? Misalnya kalian pada acara 17-an itu ada tumpeng ya. Apakah kalian melihat apa yang ada di pada makanan tumpeng itu? Selain ada nasi, ada lauk, apa hal yang menarik di situ? Siapa yang tahu? Ya, bagus sekali. Jadi yang dilihat selain ada nasi dan lauk yang ada pada hidangan tumpeng itu adalah hiasan, baik itu dari sayuran maupun dari buah ya. Seluruh buah juga bisa digunakan sebagai hiasan. Dan apa kira-kira fungsi dari hiasan itu? Siapa yang tahu? Ya. Jadi hiasan itu fungsinya adalah untuk menambah selera makan. Ya. Selain menambah selera makan apa? Yaitu meningkatkan mutu atau kualitas ya dari hidangan makanan ataupun minuman yang diberikan hiasan. Jadi pentingnya hiasan pada makanan dan minuman itu meningkatkan mutu dari hiasan itu sehingga nilai jual dari makanan atau minuman itu bisa lebih tinggi dibanding makanan atau minuman yang tidak diberi hiasan. Nah, pada pertemuan hari ini ibu akan memberikan materi penerapannya, yaitu praktek membuat hiasan dari buah dan sayur untuk makanan dan minuman. Ya, jadi pada pertemuan hari ini kita akan mempraktekkan cara membuat hiasan dari buah ataupun sayur-sayuran yang digunakan untuk makanan dan minuman. Ya, anak-anak, kita mulai untuk mempraktekkan cara untuk membuat hiasan. Dalam hal ini kita membuat hiasan pada makanan dulu ya. Yang pertama kita harus tahu dulu alat-alatnya. Seperti yang kemarin ibu jelaskan, bahwa alat-alatnya kita membutuhkan seperti pisau ya, atau carving knife seperti ini. Carving knife-nya ya, ini ya. Kemudian kita membutuhkan cutting board atau kita bisa sebutnya talenan ya. Kemudian mangkok untuk merendam hiasan yang sudah kita bentuk. Tujuannya apa? Kita rendam supaya ya, jadi supaya sayuran atau hiasan yang akan kita sudah bentuk itu bisa mereka membentuk hiasan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk bahan-bahannya bisa menggunakan bahan yang sederhana. Misalnya kita menggunakan tomat, menggunakan wortel, menggunakan cabai,
ya, atau bahan-bahan lain yang ada di sekitar kalian. Asalkan yang pertama kriterianya harus kita pahami dulu untuk hiasan apa yang akan kita buat. Misalnya untuk makanan, ya hidangan tumpeng misalnya. Hidangan tumpeng bisa kita menggunakan tomat, bisa kita menggunakan cabai atau wortel. Kemudian kita permanis dengan daun seledri, ya. Caranya untuk membuat hiasan yang pertama adalah kita membuat hiasan untuk hidangan tumpeng, ya, atau nasi goreng atau nasi kuning, ya. Itu menggunakan wortel. Yang pertama, wortel kita harus kupas dulu. Kupas dulu, setelah dikupas kita potong, ya. Kita potong. Kemudian setelah kita potong, kita bentuk, ya, sehingga menjadi bentuk seperti ini, ya. Jadi bentuk seperti ini. Kemudian kita rangkai. Nah, setelah kita rangkai, kita masukkan ke dalam air. Supaya apa? Supaya tadi membentuk bunga, ya, membentuk hiasan yang kita inginkan. Kemudian untuk membuat hiasan dari cabai, ya, kita cukup mencuci bersih cabai. Kemudian kita menggunakan pisau atau bisa juga menggunakan gunting, ya. Jadi kalian nanti pertama-tama disiapkan dulu untuk gunting kecil atau pisau yang kira-kira bisa digunakan untuk memotong cabai, ya. Seperti ini dipotong kira-kira 5 cm, ya, atau sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian dibelah, ya, dibelah menggunakan pisau atau gunting sesuai dengan kelopak yang kita inginkan. Biasanya kalau kita membuat itu kelopaknya ganjil sehingga terbentuklah bunga dari cabai. Kemudian direndam juga dalam air. Nah, ini jadinya seperti ini kalau sudah direndam. Kemudian tomat ini bisa juga kita gunakan untuk membuat hiasan, ya, dalam bentuk hiasan bunga mawar dari tomat. Kita potong tangkainya, kemudian kita kupas kulitnya. Yang kita gunakan adalah kulitnya dan melingkar seperti ini, ya. Dikupas melingkar sampai jangan sampai putus, ya, ya, seperti ini terus sampai habis. Kemudian digulung, hasilnya akan membentuk seperti ini, ya. Ini mawar dari tomat. Nah, ini nanti setelah selesai dan sudah membentuk bunga seperti ini, kalian bisa susun pada, ya, hidangan yang kalian buat. Bisa dari tumpeng, bisa untuk nasi goreng, atau mungkin nasi kuning dan lain-lain. Nah, kemudian dicantik dengan daun dari seledri, ya. Bisa juga dari buah timun yang kita bentuk, ya. Pada kesempatan lain nanti kita akan mempraktekkan, ya, cara membentuk hiasan dari timun. Kemudian dari lobak juga bisa, ya. Yang ini yang adalah simple, ya. Nah, silahkan kalian mencoba sekarang, ya. Silahkan kalian bentuk kelompok besar. Kita ini bentuk kelompok 2, jadi 2 kelompok, ya, dalam satu kelas. Kemudian kalian mulai mempraktekkan apa yang sudah Ibu demokan tadi, ya. Membuat dari hiasan dari tomat, dari wortel maupun dari cabai. Ya, silakan. Ya, anak-anak semuanya, alhamdulillah semuanya sudah bisa, ya.
membuat. Nah, silahkan hasil kalian dikumpulkan untuk ibu evaluasi, ibu nilai hasilnya. Ya, ditaruh di sini. Dan alhamdulillah kita semua sudah bisa untuk belajar membuat garnish. Dan pada kesempatan yang lain, insya Allah kita akan membuat hiasan lain, garnish yang lain untuk minuman ya, yang belum kita buat pada hari ini. Dan ibu harapkan kalian semuanya bisa belajar lagi di rumah, latihan di rumah, sehingga hasilnya juga membuahkan kreasi yang lebih baik. Ya, karena waktunya sudah cukup, ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.